Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purdayana Lamukmin, NIM A1K1 jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sarjana Kendari, angkatan 2019. Baik, di sini saya akan membuat video mengenai tugas MIT dari mata kuliah model-model konseling 1. Baik, kita bahas di bagian pertama, yaitu dasar-dasar logoterapi, di mana dasar-dasar logoterapi itu terdapat yang pertama, sejarah logoterapi. Victor Emil Frank dilahirkan di Wina pada tanggal 26 Maret 1905 dari keluarga Yahudi. Frank merupakan anak kedua dari pasangan Gabriel Frank dan Elsa Frank. Nilai-nilai dan kepercayaan atau spiritual Yudaisme berpengaruh kuat atas diri Frank, khususnya persoalan mengenai makna hidup. Di tengah suasana kehidupan keluarga yang memperhatikan hal-hal keagamaan, Frank menjalani sebagian besar hidup dan pendidikannya, mulai pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Victor F. Frank atau 1905 sampai 1997 berasal dari kota Vienna, Austria. Austria adalah profesor bidang neurologi dan psikiatri di The University of Vienna Medical School dan guru besar luar biasa bidang logoterapi pada US International University. Dia adalah pendiri apa yang biasa disebut mazhab ketiga psikoterapi dari Wina, atau setelah psikoanalisis S. Freud dan psikologi individu Albert Adler, yaitu aliran logoterapi atau Guttmann 1996. Menurut Frank dalam Basman 2007, dari tahun 1942 sampai 1945, Frank menjadi tawanan di kamp konsentrasi maut Jerman, di mana orang tuanya, saudara laki-lakinya, istri, dan anak-anaknya mati. Pengalaman mengerikan tersebut tidak pernah hilang dari ingatannya. Mau kenangan itu memudarkan rasa cinta dan kegairahannya untuk hidup. Di kamp itulah Frank mengalami dan menyaksikan para tahanan disiksa, diteror, dan dibunuh secara kejam. Frank berusaha turut meringankan penderitaan sesama tahanan dengan membesarkan hati mereka yang putus asa dan membantu menunjukkan hikmah dan arti hidup. Walaupun dalam keadaan menderita, Frank melihat bahwa tahanan yang menunjukkan sikap tabah dan mampu bertahan itu adalah mereka yang berhasil mengembangkan dalam diri mereka tentang harapan akan kebebasan, harapan bertemu dengan keluarganya, serta meyakini akan pertolongan Tuhan dengan berbuat kebajikan. Berhasil menemukan dan mengembangkan makna dari penderitaan mereka atau meaning in suffering, Frank banyak belajar tentang makna hidup dan lebih spesifik lagi makna penderitaan atau Basman 2007. Perang Dunia Kedua berakhir dan semua tawanan yang masih tersisa dibebaskan. Frank kembali ke Wina sebagai kepala bagian neurologi dan psikiatri di poliklinik hospital dan mengajar kembali di The University of Vienna Medical School. Selanjutnya, Frank menyebarluaskan pandangannya tentang logoterapi melalui artikel, buku, dan ceramah-ceramah. Ia juga aktif melakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai universitas di seluruh dunia sebagai dosen tamu atau pembicara dalam bidang logoterapi atau Basman 2007. Baik, sekarang kita masuk di bagian kedua, yaitu batasan umum logoterapi. Logoterapi merupakan sebuah aliran psikologi atau psikiatri modern yang menjadikan makna hidup sebagai tema sentralnya. Dikelompokkan ke dalam aliran eksistensial atau psikologi humanistik. Logoterapi berasal dari kata logos yang dalam bahasa Yunani berarti makna atau meaning, dan juga rohani berarti spiritual. Kata terapi berarti penyembuhan atau pengobatan. Secara umum, logoterapi dapat digambarkan sebagai corak psikologi atau psikiatri yang mengakui adanya dimensi spiritual atau pada manusia di samping dimensi ragawi dan kejiwaan.
serta beranggapan bahwa makna hidup dan hasrat untuk hidup bermakna merupakan motivasi utama manusia guna meraih taraf kehidupan bermakna yang didambakan atau Fran dalam Bastaman 2007. Logoterapi bertujuan membantu pasien menemukan makna hidup. Namun Fran menyatakan bahwa spirituality atau kerohanian dalam logoterapi tidak mengandung konotasi agama, bahkan ajaran logoterapi bersifat sekuler atau Tommy 2014. Fran menekankan bahwa kematian atau ketidakkekalan hidup tidak membuat hidup itu tidak bermakna. Ketidakkekalan hidup lebih terkait dengan sikap bertanggung jawab, karena segala sesuatu tergantung dari kemampuan kita untuk mewujudkan setiap penderitaan atau termasuk kematian. Secara pesimistis tetapi secara aktif. Tommy 2014. Dari pernyataan itu, Fran dalam Bastaman 2007 menekankan sikap optimis dalam menjalani kehidupan dan mengajarkan bahwa tidak ada penderitaan dan aspek negatif yang tidak dapat diubah menjadi sesuatu yang positif, karena manusia mempunyai kapasitas untuk melakukan hal itu dan mampu mengambil sikap yang tepat terhadap apa yang sedang dialaminya. Yang ketiga yaitu teori yang mendasari logoterapi. Terdapat beberapa teori yang mendasari timbulnya pendekatan psikoterapi dengan teknik logoterapi, antara lain yang pertama yaitu eksistensialisme. Logoterapi merupakan salah satu teknik psikoterapi eksistensial, di mana tujuan teknik psikoterapi yang menggunakan filosofi eksistensialisme ini adalah untuk mengungkapkan makna dasar keberadaan yang mendasari kehidupan manusia sehari-hari guna mencapai kehidupan autentik yang lebih baik. Pendekatan filosofi eksistensialisme ini menyatakan bahwa manusia eksis dalam waktu, yang dimaksudnya adalah kejadian yang terjadi pada masa kini akibat adanya suatu sumber di masa lalu dan di masa yang akan datang. Dengan berbagai kemungkinan, manusia berusaha untuk eksis. Maksudnya adalah eksistensi manusia dalam dunia diungkapkan melalui dirinya sendiri atau pikiran, perasaan, tingkah laku, kesadaran dalam hubungannya dengan organisasi yang ada di sekitarnya. Kecemasan, ketakutan, dan perhatian yang terpusatkan pada suatu kejadian merupakan konsekuensi dan sikap menyayangi terhadap seseorang dan dunia di sekitarnya. Dari pendekatan filosofi eksistensialisme ini dapat diambil kesimpulannya bahwa keberadaan manusia di dunia yang mensyaratkan kemampuan bertanggung jawab terhadap tindakannya. Sehingga dengan demikian manusia tersebut bersedia untuk ditempatkan dalam ruang yang telah ditentukan dalam berbagai kemungkinan kondisi yang ada. Yang kedua atau B yaitu stoikisme, T atau tenang, sabar ataupun tabah. Sikap ketabahan atau sabar atau tenang juga harus dimiliki, karena tidak ada masalah yang tidak ada dalam dunia ini. Yang ketiga atau C, pengalaman pribadi Fran atau dalam studinya sebagai psikiater. Ini adalah pelajaran selama 3 tahun saya habiskan waktu untuk belajar di Auschwitz dan Dachau. Hal lain sama keadaannya untuk melestarikan suasana belajar yang berorientasi kepada suatu tugas di masa mendatang atau menjadi manusia yang berharga, menanti masa depan untuk sebuah makna yang harus diwujudkan di masa mendatang. Logoterapi merupakan perolehan ide-ide oleh Fran dan improvisasi bahwa tidak semua yang nyata berkaitan dengan pengalamannya dalam mempelajari atau makna dari kehidupan. Selanjutnya yang keempat kita bahas yaitu tentang kesehatan mental menurut logoterapi.
Menurut Frank, dalam Bastaman 2007, penyebab utama gangguan mental yang diderita seseorang adalah kegagalan manusia modern memperoleh arti kehidupan. Kehidupan modern telah mengabaikan keinginan manusia untuk mencari arti atau dasar hidup yang sesungguhnya. Upaya manusia untuk mencari makna hidup bisa menimbulkan ketegangan batin, bukan keseimbangan batin. Tujuan psikoterapi pada umumnya adalah mengembangkan kehidupan dengan mental yang sehat atau mental health, sedangkan tujuan akhir agama adalah mengembangkan keimanan atau faith dan penyelamatan rohani atau spiritual salvation. Walaupun keduanya mempunyai tujuan yang berbeda, yang satu berdimensi psikologis dan yang lain berdimensi spiritual, tetapi keduanya mungkin berkaitan dalam hal akibat sampingnya. Seorang beriman belum tentu sehat mentalnya, dan orang yang sehat mentalnya belum tentu beriman. Yang kelima yaitu konsep dasar logoterapi. Logoterapi memandang manusia sebagai makhluk yang bebas yang berusaha untuk merubah kehidupannya berdasarkan keinginan untuk mewujudkan makna yang dimilikinya menjadi kenyataan. Dalam pelaksanaannya, logoterapi memiliki 3 konsep utama, yaitu yang pertama, makna ada pada setiap situasi hidup, baik dalam penderitaan atau kebahagiaan. Makna kehidupan merupakan sesuatu yang dianggap penting dan memberikan nilai khusus bagi seseorang. Yang kedua yaitu kebebasan berkehendak. Setiap manusia memiliki kebebasan yang tak terbatas dalam menemukan makna hidupnya. Yang ketiga yaitu manusia memiliki kemampuan dalam mengambil sikap terhadap penderitaan dan peristiwa tragis yang terjadi. Ketiga konsep tersebut berkaitan dengan eksistensi manusia. Pada logoterapi ditandai dengan kerohanian atau spirituality, kebebasan atau freedom, dan tanggung jawab atau responsibility. Yang keenam yaitu mengenai landasan filosofi dari logoterapi. Logoterapi memiliki 3 pilar yang menjadi landasan filosofinya, yaitu kebebasan, keinginan akan makna, dan makna hidup. Yang ketujuh yaitu faktor yang mempengaruhi kebermaknaan hidup logoterapi. Sebagai filsafat manusia dalam beberapa hal banyak kesamaan dan kesejalanan dengan pandangan filsafat yang lain. Pandangan logoterapi terhadap manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia merupakan kesatuan utuh dimensi ragawi, kejiwaan, dan spiritual. Unitas biopsiko, sosiokultural, dan spiritual. Manusia memiliki dimensi spiritual yang terintegrasi dengan dimensi ragawi dan kejiwaan. Lalu dengan adanya dimensi noetik ini, manusia mampu melakukan self-detachment, yakni dengan sadar mengambil jarak terhadap dirinya serta mampu meninjau dan menilai dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk yang terbuka terhadap dunia luar serta senantiasa berinteraksi dengan sesama manusia dalam lingkungan sosial budaya serta mampu mengolah lingkungan fisik di sekitarnya. 3 nilai berikut yang dapat menjadi sumber makna hidup seseorang. Yang pertama yaitu tentang nilai-nilai kreatif atau daya cipta. Yang kedua, nilai penghayatan atau experiential values. Yang ketiga, nilai bersikap atau attitudinal values. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas perlu diungkapkan mengenai karakteristik makna hidup Frank. Yaitu yang pertama, makna hidup itu sifatnya unik dan personal. Yang kedua, makna hidup adalah spesifik dan nyata. Yang ketiga, makna hidup memberikan pedoman dan arah pada kegiatan yang dilakukan. Yang keempat, makna hidup diakui sebagai sesuatu yang bersifat mutlak, sempurna, dan paripurna. Menurut Frank, dalam Marshall 2011, tindakan logoterapi paradoxical intention dalam mengatasi kecemasan harus memperhatikan sebagai berikut.
Yang pertama, mampu mengetahui penyebab dan mengeksplorasi masalah kecemasan. Yang kedua, mampu melawan kecemasan. Yang ketiga, saat melakukan tindakan harus disertai dengan rasa humor dan kreatif. Yang keempat yaitu tidak menegangkan atau harus rileks, bisa dengan cara teknik relaksasi. Fungsi logoterapi hanya sekedar membuka cakrawala pandangan penderitaan terhadap berbagai nilai sebagai sumber makna hidup, yaitu nilai kreatif, nilai penghayatan, dan nilai bersikap. Kelebihan dan kekurangan logoterapi yaitu mengajarkan bahwa setiap kehidupan individu mempunyai maksud, tujuan, makna yang harus diupayakan untuk ditemukan dan dipenuhi. Tujuan dari logoterapi adalah membangkitkan kemampuan untuk bermakna dalam individu yang bersifat khusus dan pribadi masing-masing. Baik, itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.